Yo, balik lagi sama gue di channel Menatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga AAV, teman-teman ya. Jadi kemarin sore atau malamnya itu saya nggak sempat untuk upload video. Jadi sore inilah atau paling lambat ya sekitar jam 4 sampai jam 6 lah range saya akan upload untuk altcoin. Nah, kemarin-kemarin yang udah komen nanti akan coba saya pilih 2 altcoin yang request yang paling banyak, akan saya update videonya. Dan market lumayan ya, untuk altcoin itu lumayan dikasih booster lah. Besok kan udah Natal, teman. Apakah Santa Rally bener-bener real gitu ya? Ya let's see, teman-teman ya. Kita akan lihat bersama-sama. Dan overall kalau kita lihat market cap, kemudian di sini ada sedikit kenaikan ya. Fear and Greed Index juga di sini masih netral ya, level di area 55 ya. Bitcoinnya sedikit turun, terkonsolidasi terus tapi perlahan turun. Meanwhile Bitcoin dominance-nya nih yang paling saya suka ya, dia breakdown. Dan ya nanti kita akan bahas juga di video kali ini, yang mengakibatkan altcoinnya lumayan ya, naiknya sekitar 2 sampai belasan persen ya, 2% sampai belasan persen. Cuman mayoritas sekitar 5-6% naiknya gitu, mayoritas altcoin ya. Dan kita lihat juga untuk trending coin di sini ada Bitcoin, Notai ya, Ethereum, AAV sama Solana nih. Ini masuk top trending coin ya, salah satunya AAV. Nanti kita akan bahas AAV, teman-teman. Kemarin udah dibahas juga untuk Bitcoin gitu ya. And then sebelum saya bahas lebih lanjut, kemarin ini sebenarnya ada ya yang komen di video saya ya. Jadi kadang beberapa video di sini selalu saya sampaikan untuk good skenario-nya, peluangnya kira-kira akan next target ke sekitar berapa ya. Jadi setiap kali saya bikin target itu kan berdasarkan histori sebelumnya. Itu bisa menjadi area pantauan teman-teman untuk yang mau cicil jual dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dari secara makro dan lain sebagainya, market masih turun lagi, breakdown, adanya peluang untuk buyback di bawah, kira-kira di range berapa juga sudah saya sampaikan. Yang saya sangat kecewa sebenarnya, ada beberapa orang yang cuman mau gampangnya doang gitu, langsung tiba-tiba komen dengan jarinya yang ringan. Bro, kalau dump ke berapa bro? Bro, kalau naik kira-kira kesekian bisa nggak bro? Ya itu adalah gambaran apa, teman-teman? Gambaran orang-orang yang sangat-sangat malas. Ya saya jujur-jujuran aja di sini gitu ya. Jadi memang agak keras saya berbicara kali ini gitu ya. Karena gini guys, kalian taruh uang kalian di salah satu instrumen yang paling volatile, itu kripto. Ya, kalian bisa cuan banyak, tapi kalian juga bisa floating atau bahkan rugi juga dengan banyak. Makanya kalian beli itu harus dengan banyak pertimbangan. Ya, apakah beberapa faktor tersebut, misalkan A, B, C, D, E ini yang mendukung kalian, akhirnya kalian memutuskan beli. Jangan sampai ketika kalian beli, kamu nggak tahu itu apa, kamu nggak tahu kenapa kamu beli, cuman ikut-ikutan doang. Ya, pengen cuan juga, yang lain udah cuan nih ribuan persen. Wah, gue masuk juga nih, pengen cuan lagi ribuan persen. Apa iya kebagian, teman-teman? Ya, kemudian nanti ketika masuk ke koreksinya, kalian floating loss, nggak siap, bingung. Kira-kira kenapa nih? Kok drop ya? Bisa naik lagi nggak ya? Wah, apa gue CL dulu ya? Nah, galau karena kalian nggak punya conviction di sana. Ya, sesimpel kemarin juga sudah saya sampaikan, ini adalah good dan juga bad skenario. Ya, kalau misalkan Bitcoin dikasih naik dulu itu lebih bagus, baru mungkin adanya bantingan dan lain sebagainya. Areanya pun juga sudah saya mention, tapi masih aja ada yang nanyain kalau dump ke berapa. Betapa malasnya orang itu, teman-teman. Ya, jadi saya harap viewer di sini lebih rajin lagi ya. Mungkin buat teman-teman yang masih malas, ya semoga bisa cepat bertobat. Ya, karena kebiasaan itulah kebiasaan yang sangat-sangat buruk dan setiap cycle nanti akan terulang kembali. Makanya nggak heran kalau rungkat, kalau nyangkut, kalau rugi, kalau boncos, apalagi sampai modalnya habis. Karena kebanyakan orang cuman pengen ikut-ikutan. Wah, di spot cuman satu kali. Ya, let's say Bitcoin kamu beli cuman untung 50-100%. Wah, gue coba masuk di future lah, kan bisa 125x. Ya, akhirnya apa? Rugi, rungkat, modalnya habis. Bulan buat ngabisin duit buat apa guys? Ya kayak gitulah, minim literasi, nggak mau belajar, giliran kita kasih free. Ya kalian tinggal tonton aja, ada penjelasannya. Ya kalau misalkan kalian tertarik, ya kalian bisa telaah lebih dalam lagi. Itu aja nggak mau.
gimana mau profit ya. Jadi kalau misalkan mental-mental pemalas, apalagi mental-mental gambling ya, itu jauh-jauh lah teman-teman ya. Jadi itu sedikit di awal intermezzo di video kali ini, pengen saya infoin lagi lah sedikit, saya apa ya, bisa dibilang saya bahas sedikit lah gitu ya. Orang-orang modelan gini bertobat lah gitu ya. Jangan ketika udah profit lanjut di spam. Ini gimana nih? Ya update lagi dong. Kira-kira udah bisa lanjut naik lagi nggak nih? Gue udah profit sekian persen nih. Giliran rugi, wah ini tolong dong dibahas nih. Gue rugi dalam, gue rugi dalam. Kemarin gue ikut karena ikut-ikutan doang. Itu salah sendiri, salah sendiri. Ya, koinnya nggak tahu apa, yang dibeli nggak tahu kenapa, giliran rugi ataupun baru profit dikit udah kebingungan, nggak tahu arah gitu ya. Ya itu masalah sendiri teman-teman ya. Kadang suka heran banget loh sama orang-orang kayak gitu, benar-benar heran banget ya, nggak dipakai gitu pikirannya. Oke lah, kita lihat dulu untuk Bitcoin ya, secara time frame 24 jam. Di sini kita lihat kemarin dia udah jepret atas ya, ini lewatin 94.700-an dolar secara liquidation heatmap, dan ini area bawah yang cukup tebal ada di 93.000. Ya, jadi perlu diantisipasi kalau memang nanti market akhirnya cukup volatile karena besok Natal juga gitu teman-teman ya. Bermain di sekitaran 93.000 sampai 95.000. Range 2.000 dolar ini adalah range yang menurut saya cukup ideal lah untuk si Bitcoin. Sebenarnya nggak gitu masalah ya untuk altcoin selama Bitcoin dominance turun, kemudian Bitcoinnya sideways aja itu nggak gitu masalah sebenarnya. Yang penting jangan sampai dump ya untuk Bitcoinnya. Dan kalau kita lihat lebih perspektif lebih besarnya, ini per 3 harinya ini malah lebih banyak melakukan sell short. Di berapa bro? Di 97.700-an dan di 98.300 dolar. Ya ini sell short tebal di bagian atas ini teman-teman. Jadi kalau memang kita dikasih Santa Rally, entah itu memang buatan bandar lah dan lain sebagainya, ya saya pun ada conviction juga harga bisa setidaknya tes sampai 98 ribuan something teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Bitcoinnya pun kita lihat antara dia sideways atau dia mengalami kenaikan, dengan catatan Bitcoin dominance-nya ini turun, nah ini bagus untuk altcoin. Jadi Santa Rally benar-benar Israel kalau itu yang terjadi teman-teman. Tapi kalau misalkan Bitcoin aja udah dump lagi, ya tembusin 90.000, kemudian ya Bitcoin dominance-nya itu ngestak, ya nggak jadi Santa Rally lah teman-teman ya. Kemudian kita lihat ETF flow ya. Di sini per 23 Desember ini BlackRock balik beli teman-teman. Kliennya balik beli tapi yang lainnya tetap menjual. Sedangkan untuk Ethereum-nya ya Ethereum-nya udah balik lagi nih, positif lagi teman-teman. Jadi memang ini adanya sinyal cukup positif ya kalau kita lihat secara ETF. Ketika akhirnya Bitcoin itu masih outflow tapi Ethereum udah balik inflow teman-teman. Jadi memang di sini adanya recovery dan ya hopefully kita menikmati akhir 2024 ini plus akan menyambut kuartal 1 2025 itu lebih positif untuk altcoinnya. Ya ini kita bisa lihat di sini adanya sinyal awal, balik lagi ini masih awal tapi ya cukup positif ya. Tetap kita harus appreciate. Nah ini teman-teman ya, ini adalah kuncinya dari segala kunci ya. Salah satu lah bisa dibilang ya. Karena kenapa terakhir kali rejection? Ya di sini reject, naik untuk retest seperti yang kemarin saya update. Ya di sini adanya tahanan strong, Fibo juga ada ya di sekitar 59,2%. And ya di sini benar-benar mendapatkan rejection strong teman-teman. Dan bam ya satu red candle besar tadi pagi closing nih. Ya sedikit di bawah EMA21 secara daily time frame. Plus juga ini di bawah dari trendline support and resistance pada pergerakan sebelumnya. Ya jadi memang di sini adanya istilahnya peluang yang sangat-sangat besar kalau memang kita lihat untuk perspektif lebih besarnya ketika dia drop naiknya kita bisa lihat ya ini 1-2 wave seperti ini, dan once dia breakdown lagi ya overall akan ngejar sekitar 53 sampai 54%. Ya jadi kalau ini yang terjadi ya besar harapan untuk di kuartal 1 nanti altcoin itu lebih bersinar lagi. Ya karena overall ya Bitcoinnya itu Bitcoin dominance ya. Ini sekarang aja masih di level 57,68 teman-teman. Ya, jadi sejauh-jauhnya kalaupun dia retest sampai 53-54%, ini altcoin itu akan benar-benar dikasih booster. Ya, minimal balik lagi nih dengan catatan Bitcoinnya sideways. Ya, itu syaratnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi, nah ini time frame 4 jamnya sebenarnya
tadi itu memang closing di atas dan sempat retest nih. Kita bisa lihat ya, adanya bullish candle tipis. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, nah tuh ya, seperti breakdown and retest nih, break and retest ya, hopefully untuk lanjut turun, setidaknya ngejar ke 56,85%. So kalau ini yang terjadi ya 56,8 sampai 56,5% lah di antara dua range area target ini. Kalau itu yang terjadi, maka untuk altcoinnya kembali akan dikasih booster, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita ukur aja sebentar ya. Sinilah ya. Ya sekitar 1,5 sampai 2% lah penurunan untuk Bitcoin dominance targetnya, teman-teman. Ya, hopefully bisa sejalan. Ya, jadi buat teman-teman mayoritas yang pegang altcoin itu lebih semangat. Ya, dikasih benar-benar Santa Rally, teman-teman. Ya, tuh di antara dua hari ini dengan catatan Bitcoinnya 1 ya, itu aja udah cukup bagus. Oke. Kemudian kita balik ngebahas Bitcoin, masih sama teman-teman ya, dia masih hold di atas trendline support keramat ini ya, dimana kemarin juga udah saya mention dan juga sudah saya sharing. Ini sedikit pengulangan aja. So far dia terbentuk di dalam sebuah range ya, dan ini kita bisa bilang juga sebagai grab liquidity. Ya, jadi dia mengambil likuiditas, lanjut turun lagi. Ya, kemudian di sini juga adanya false break, kemudian dia juga turun signifikan, dan somehow di sini di area bawahnya beberapa kali pun masih mampu menahan laju koreksi atau penurunan dari si Bitcoin. Jadi memang range area trendline support ini benar-benar bisa menjadi pantauan untuk saat ini. Ya, untuk lebih bagusnya adalah kita mendapatkan retracement dulu nih. Tuh, dia naik dulu, retrace dulu. Ya, entah antara 97.900 sampai 98.000 atau ya lebih atas sedikit di 101 ribuan something, baru akhirnya mungkin adanya penurunan lagi, grab likuiditas di bawah ini di sekitar 87 ribu dolar. Ya, sebelum dia akhirnya recovery lagi, adanya shake out lagi di market. Setelah sebelumnya di sini kita bisa lihat nih, coba saya tandain dengan warna orange aja ya. Nih, sebelum adanya shake out, adanya dia grab atas ya, nanti adanya peluang untuk dia grab bawah before akhirnya recovery lagi, teman-teman. Ya, jadi untuk short termnya berarti kan adanya peluang untuk dia mantul. Either memang area teratasnya targetnya di 101 ribuan dolar, atau ya setidaknya balik lagi ke range ini ya, di 97 sampai 98 ribu dolar lah. Ya, saya tandain di situ yang bisa menjadi area pantauan. Plus di situ ada EMA21 secara daily. Kemudian juga sebelumnya menjadi area resisten juga nih. Kalau saya extend ke samping tuh, resisten pada pergerakan sebelumnya ya. Jadi ini adalah dua area pantauan setidaknya untuk short sampai midterm untuk si Bitcoin. Jadi udah clear banget ya. Kalaupun dikasih naik, teman-teman udah tahu beberapa area target terdekat. Tapi kalau misalkan akhirnya dia breakdown untuk grab likuiditas lagi, ya teman-teman udah nggak heran nih expect sampai kisaran berapa dia bisa visit sebelum akhirnya dia lanjut naik lagi. Ya, kenapa saya bilang ini ya? Biasanya sering adanya gocekan seperti itu, teman-teman. Wah, ini breakdown nih. Ya, wah udah breakdown. Wah, kayaknya naik untuk retest sebelum lanjut turun, kan biasa gitu. Akhirnya orang banyak sell short di situ, kebantai lagi, market rebound lagi, recovery lagi. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin secara 4 jamnya, ya 4 jamnya sebenarnya dia lagi tes ya di lowest terakhirnya dia di sini nih. Tuh, kalau saya extend ke samping, ya sebelumnya di sini juga menjadi tahanan. Ya, tuh. Pada pergerakan Bitcoin sebelum-sebelumnya ini sempat beberapa kali menjadi tahanan dan resisten juga tuh. Pas tuh. Ini kalau saya tandain nih. Resisten, become support. Ya, ini juga support dan sekarang lagi testing sama si Bitcoin ya. Jadi di sekitar 92.500 dolar itu adalah support kuat ya untuk si Bitcoin. Dan meanwhile kita bisa tandain juga ya di area sini, balik lagi. Ini menjadi area tahanannya dia di sekitar ya tadi seperti yang saya sampaikan 97.300 sampai 98.000 dolar. Nah, itu menjadi area krusial, dan kalau misalkan masih dikasih lanjut naik pun ya kita bisa lihat di sini adanya area tahanan atau ya supply juga ya sekitar 101 sampai 102.000 lah untuk si Bitcoin. Ya, kemudian kalau gunakan Fibo bisa dari high ya ke low-nya, and ya pas nih 0,6 di box merah kedua. Dan biasanya sih kalau kita lihat ya untuk bentar kita cek di sini munculin 0,3 ya, 0,3 itu pas deket banget nih
ya dengan box merah pertama. Ya, jadi ini untuk antisipasi lagi sama teman-teman. Dan sedikit saya tambahin, secara time frame 1 jamnya di sini juga ada terbentuk sebuah trendline resistance. Tuh, resistance, di sini juga ada support, dan ya tinggal kita lihat aja by the time apakah dia akhirnya mampu break ya untuk testing ke area terdekat, atau memang dia masih lanjut ke tes ke 92.500 dolar. AAV ya, AAV juga ini salah satu koin juga yang rally-nya itu akhirnya ya lumayan signifikan. Setelah sebelum ini agak lagging ya, naiknya agak lagging, cenderung sideway, kebanyakan sideway-nya udah break sideway lagi gitu ya, break, retest lagi, sideway lagi. Akhirnya benar-benar kita mendapatkan reaksi signifikan. Pada time ini terjadi, kita juga bisa lihat ya dari Donald Trump ya, perusahaannya juga terakhir membeli Chainlink, AAV dan beberapa altcoin lainnya, mengakibatkan AAV ini mendapatkan booster tambahan, sentimen yang lebih positif, dimana di luar itu AAV juga mempunyai fundamental yang kuat ya. Jadi memang sekarang ini dia lagi testing, udah balik lagi guys ya, udah balik lagi sebelum harganya drop nih, sebelum dump ya ke 271 dolar. Harganya udah recover cepet sekali nih. Ya, ini secara daily tadi closing juga kenceng banget. Closingnya bull, candle pekat ya. Kita bisa lihat recovery-nya itu sekitar 43% guys. Gila kan, mantep banget nih AAV. Nah, memang kalau kita lihat ATH sebelumnya itu ada di 676. Jadi ya ketika saya pribadi melihat pergerakan seperti ini masih possible sekali lah. Ya, untuk AAV akan testing ke ATH lamanya by the time mungkin beberapa minggu sampai beberapa bulan ke depan, teman-teman. Ya, karena kita lihat juga setiap every time dia testing EMA21 mantulnya signifikan, bahkan terakhir kali ini kita lihat tadi pagi juga closingnya strong seperti ini ya. Jadi memang jatuhnya teman-teman simpelnya seperti ini. Ini dia up, retest, naik lagi. Up, retest ya untuk naik lagi. Teman-teman. Ya, so far target AAV minimal di atas 500 dolar untuk AAV. Ya, to be honest memang targetnya di atas 500 dolar untuk AAV. Tapi mungkin buat teman-teman bisa saya tambahkan juga ya, di level area ini adanya sebuah area tahanan yang strong. Nih. Ini di sekitar 420 sampai 443 dolar. Itu menjadi area pantauan sekali lagi. Kemudian next di sini ya di sekitar 515 sampai 540 dolar. Teman-teman bisa pantau dua area terdekat ini dulu aja. Nanti kalau misalkan AAV by the time masih lanjut naik, ya ini bisa menjadi area pantauan. Mungkin buat teman-teman yang mau cicil jual dan lain sebagainya atau mau exit ya silahkan. Ya, jadi gunanya saya tandain dari previous area ini untuk teman-teman lebih berhati-hati, jangan FOMO, dan ketika udah visit area itu bukannya malah nambah muatan tapi cicil jual. Ya, kalau area ini dua ini mampu di break, ya udah dia akan testing ke ATH lamanya, teman-teman. Nah, kalau kita gunakan Fibo juga ya dari high ke low-nya, and ya pas nih retracement 1,2 ya, ini di box merah pertama. Kemudian adanya retracement 2,4 itu sekitar 581 dolar, teman-teman. Jadi memang ini beberapa area target yang bisa sekali diperhatikan untuk AAV secara daily ya. Minimal kalau teman-teman mau pantau juga hourly-nya gimana ya, sebentar ya, ini videonya agak panjang guys. Kita lihat juga progress ya, setelah kemarin drop signifikan tapi dia mantul lagi, ketahan di EMA21, sempat reject, dan retracement itu pun cukup dalam ya teman-teman. Kalau kita bisa lihat nih tuh sampai 0,6 0,7 tuh retracementnya cukup dalam teman-teman ya. Dia ngisi bahan bakarnya cukup bawah, akhirnya mampu break dengan cukup signifikan, powerful gitu ya. Dan terakhir kali pun kita bisa lihat untuk AAV di sini dia testing di area demand-nya tuh teman-teman ya. Dia testing di area demand sebelum adanya pemantulan, tapi akhirnya setelah pemantulan kan kita lihat juga Bitcoin Dominance naik lagi, altcoinnya tertekan lagi, cukup ekstrim turunnya ya, somehow di situ mulai ketahan, dan ya dia juga udah mampu break lagi nih teman-teman ya, dari previous high-nya dia nih, tuh udah mampu di break. So memang sekarang concernnya untuk si AAV adalah ketika teman-teman melihat di sini udah naiknya signifikan, dia turun bertahap ya, ini adanya peluang lah ya untuk dia akan achieve next target 420 sampai 440-an dolar ya. Kita gunakan Fibo juga bisa dari low ke high-nya teman-teman, dan ya kita mendapatkan area terdekat di sekitar 353 sampai 360 dolar lah ya untuk AAV
Jadi bisa sekali dipertimbangkan atau dipantau lah ya area terdekat ini. Sebelumnya SNR juga tuh. Sebelumnya SNR. Kalau saya tandain tuh pas banget tuh sebelumnya SNR. Jadi kalau misalkan dikasih retracement pun ya bisa pantau area itu terdekat before AV proyeksinya untuk masih lanjut naik lagi. Ya hopefully masih bisa sejalan teman-teman. Jadi palingan itu untuk update AV Bitcoin ya. Dan juga Bitcoin dominance, dan ya semoga masih sejalan sebelum akhirnya dia benar-benar masih lanjut turun dan altcoinnya dikasih napas teman-teman. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Sampai